untuk kesempatannya OTG Indonesia dan juga PIC OTG Konkol, yaitu Mbak Yuni Fatona, Masya Allah ya. Sepertinya ini kesempatan yang sangat luar biasa buat diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya Dr. Navita. Saya masih berpraktek sebagai dokter pelaksana hemodialisa di sebuah klinik cuci darah di daerah Jakarta. Momen saya waktu ketemu dan juga kenalan dengan yang namanya produk Pharmanex ini wow luar biasa buat saya. Dunia cuci darah yang memang sudah saya geluti kurang lebih sekitar 7 tahun sebelum saya bertemu dengan teknologi Edgelock adalah dunia yang menurut saya yang sangat wow luar biasa. Tetapi sampai saat ini saya terus bertanya-tanya kepada diri saya pribadi, jujur karena memang semakin banyak pasien-pasien yang memang mengalami cuci darah, terutama salah satunya keluarga saya ya, tapi saat ini memang ayah sudah berpulang. Karena yang namanya dunia cuci darah ibaratnya dunia yang sudah orang-orang khawatirkan atau orang-orang takutkan seakan-akan ini sebuah dunia yang sudah berakhir untuk kehidupannya, apalagi untuk keluarganya. Dan saat ini bukan hanya orang-orang yang sudah manula, sudah pensiun, tetapi justru di usia-usia produktif sekitar 35 tahun, 28 tahun itu sudah mulai menjalani yang namanya cuci darah. Oleh sebab itu, ketika bertemu dengan teknologi Edgelock dari Pharmanex, Masya Allah, saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana orang-orang dengan cuci darah bisa hidup secara optimal, bisa tetap produktif, berkumpul dengan keluarganya dengan aktivitas yang sangat luar biasa, dan tentunya sebelum orang-orang mengalami cuci darah, saya punya tugas yang memang harus saya emban untuk banyak menginspirasi dan juga mengedukasi keluarga-keluarga Indonesia. Oke, teman-teman, itu aha momen saya bertemu dengan teknologi Edgelock. Oke. Pagi ini saya mohon izin ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saya akan sedikit sharing tentang Edgelock Reset dan bagaimana prosesnya di dalam tubuh kita dan proses inflamasi di tubuh kita, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang liver dan juga ginjal yang memang saat ini sedang tren untuk kerusakan ginjal dan juga liver kita karena penyakit metabolik. Ya, saat ini memang sudah memang pada umumnya ya, modern lifestyle menjadi sebuah hari-hari kita semuanya, bukan hanya orang-orang di luaran, tapi saya pribadi, suami, anak-anak pun ikutan yang namanya modern lifestyle, yaitu stres yang tinggi karena tingkat pekerjaan yang semakin tinggi, dibilang WFH, ternyata jam kerjanya semakin molor, kemudian kebiasaan tidur yang buruk ya, semenjak WFH, banyak orang yang memang benar-benar tidurnya nggak teratur, karena mungkin habis bekerja, stres, kemudian kebanyakan nonton, nggak bisa keluar rumah, sehingga hiburannya cuma di depan TV atau di depan, kalau sekarang drakor ya. Dan ini menjadi sebuah momok ya, akhirnya tidurnya menjadi terlambat atau kadang tidur pagi. Makan yang tidak teratur. Ini banyak sekali keluarga-keluarga yang memang mendapati kondisi-kondisi seperti kenapa? Karena memang kesibukan orang tuanya sehingga mewarnai anak-anak. Saya pun mengalami hal tersebut. Sehingga ini bisa yang namanya menyebabkan biokimia di dalam tubuh kita menjadi tidak seimbang. Memang secara penelitian, faktanya 1 dari 8 orang memiliki kimia tubuh yang sehat. Jadi memang lebih banyak orang yang dengan biokimia tubuh yang kurang sehat. Nah, teman-teman, saya kepingin sharing, ini adalah purple food trending. Jadi memang udah ramai banget diomongin sekitar 2017 sampai 2018 di sosial media. Warna purple ini ibaratnya sebagai warna natural, dan ini memang jarang ditemukan di makanan kita sehari-hari dan dikenal sebagai superfood. Ya, dipercaya memang memiliki efek yang memang bagus untuk kesehatan kita, sehingga banyak sekali penelitian-penelitian yang memang sudah masuk untuk meneliti tentang si superfood ini, yaitu antosianin. Mungkin teman-teman bingung ya, superfood apa sih? Superfood ini adalah makanan yang memang memiliki kepadatan nutrisi yang sangat tinggi, dengan kandungan mineral, vitamin, dan juga antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang
memang terakhir ini baru banyak diteliti di berbagai negara, sehingga bisa menyeimbangkan yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu apa sih? Radikal bebas itu adalah sebuah produk sampingan ya, dari produksi energi dari tubuh kita, yaitu proses biokimiawi dalam tubuh kita, sehingga si radikal bebas ini apabila dia tidak diseimbangkan oleh yang namanya antioksidan, maka ia akan menyebabkan yang namanya proses-proses inflamasi. Nah, efeknya apa sih ke tubuh kita kalau ngomongin radikal bebas? Tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah kesehatan, sakit jantung, kebanyakan kanker, radang sendi, stroke, penyakit pernapasan, defisiensi imun, emfisema, dan penyakit-penyakit Parkinson. Ya, memang penyakit-penyakit yang lainnya disebabkan yang paling simpel kita sebutnya adalah radikal bebas. Oke, ini salah satu saya highlight ya, ternyata di berbagai negara, bukan hanya di luaran dari Indonesia, di Indonesia pun banyak meneliti tentang si kandungan antosianin. Salah satunya ubi ungu di sini. Nah, jadi memang semua orang sudah mulai aware ya tentang kesehatan dan juga bagaimana peranan antosianin itu kira-kira sekitar tahun 2018. Nah, kita saat ini membandingkan superfood ini ada blackcurrant, ada black rice, ada plum, ada purple jebet, kemudian blueberry, semuanya itu orang-orang berupaya untuk bisa makan. Karena memang sudah banyak penelitiannya, si antosianin ini membantu metabolisme tubuh kita dan juga terutama ya untuk membantu metabolisme lemak. Sehingga orang-orang itu kepengennya bisa punya metabolisme yang sehat dan juga kepingin lemaknya juga luntur. Nah, berlomba-lombalah mulai makan yang namanya antosianin atau purple food. Nah, ternyata banyak juga yang memang memakan makanan ini dengan kadar yang tidak maksimal atau optimal bisa menyebabkan manfaat di dalam tubuh kita. Salah satunya nih, kalau misalnya kita bandingkan, kalau misalnya dengan satu cangkir blackberry itu harus makan satu cangkir, baru setara dengan 215 mg total antosianin yang memang berefek atau bermanfaat untuk metabolisme tubuh kita. 4 cangkir raspberry baru bisa sepadan dengan 215 mg antosianin yang bermanfaat. Setengah cangkir blueberry atau 3 cangkir strawberry, which is ini dengan jumlah yang sebegitu banyak, ada orang-orang yang mampu, ada juga yang nggak mampu. Kenapa saya bilang nggak mampu? Secara metabolisme, mungkin banyak orang yang tidak bisa mengkonsumsi buah-buahan yang sangat asam, salah satunya stroberi ya. Mungkin kalau 1-2 biji oke aja ya, tapi kalau misalnya sampai 3 cangkir, bayangin kalau yang punya GERD akut atau misalnya yang punya MAH akut, nah itu biasanya nggak sanggup untuk makan makanan yang benar-benar kondisinya asam. Terus gimana dong caranya? Oke, ternyata New Skin dan Pharmanex ini benar-benar mempersembahkan melihat dari kandungan berbagai buah yang berwarna ungu sehingga menemukan yang mana aja sih zat-zat dari antosianin ini yang memang benar-benar kaya dengan manfaat, yaitu ditemukan adanya cyanidin dan delphinidin. Nah, ternyata si cyanidin dan delphinidin ini berada di blackcurrant, di bilberry, dan juga black rice. Jadi cuma ada di 3 item superfood ini aja ya, Bapak Ibu. Tidak ada di item superfood yang lainnya. Oke, apa sih efek antosianin di dalam tubuh kita? Kemarin sudah diulas banyak ya sama Dr. Genti dengan sangat luar biasa dan juga dengan Ciayan yang sangat luar biasa sudah diulas. Di sini saya kepingin mengajak Bapak Ibu untuk brainstorming mulai dari mana sih, bagaimana sih prosesnya. Karena buat saya pribadi ya, maklum mohon izin, karena buat saya pribadi sebagai seorang dokter itu butuh untuk menyelaraskan jaras-jaras saraf di kepala saya bagaimana efek dari antosianin ini bisa bermanfaat ke tubuh kita. Nah, kita coba lihat dari 4 hal. Manfaat antosianin yang pertama adalah di jaringan lemak.
Bayangkan Bapak Ibu, dari jaringan lemak aja ternyata dengan kita mengkonsumsi antosianin selama kurang lebih 3 bulan, yaitu 12 minggu, ini bisa berefek untuk meningkatkan oksidasi asam lemak. Jadi proses metabolisme orang-orang modern lifestyle yang sering makan, sehingga kandungan lemaknya tinggi, dia lebih banyak dipecahkan si lemaknya sehingga tidak di-storing, tidak ditimbun untuk asam lemaknya. Kemudian di jaringan lemak pun ini meningkatkan sensitivitas dari insulin. Wow, ini keren banget kalau buat saya karena memang jaringan lemak biasanya tidak punya proses tersebut. Kenapa? Karena jaringan lemak sebenarnya lebih ke arah menjaga untuk energi tubuh kita dan juga sebagai cadangan untuk panas tubuh kita. Nah, sedangkan di sini ternyata di jaringan lemak dengan bantuan dari efek antosianin bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua, di jaringan otot kita terjadi peningkatan penyerapan glukosa. Memang kalau misalnya proses secara umum di dalam tubuh, metabolisme dari glukosa ketika kita mulai makan karbohidrat, kemudian dipecah, dicerna di dalam pencernaan kita, kemudian diserap ke dalam darah, akhirnya glukosa ini diserap di dalam otot sehingga diproses menjadi yang namanya glikogen. Nah, di sini dengan konsumsi antosianin minimal 3 bulan aja, ini bisa membantu meningkatkan penyerapan glukosa. Nah, sehingga di sini juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat kita. Nah, ini ibaratnya akan sangat membantu kadar glukosa darah yang memang terus mengalir di dalam tubuh kita sehingga ya kalau misalnya disebutkan HbA1c-nya bagus, ya berarti kontrol dari gula darahnya tuh beneran bagus, Bapak Ibu. Karena memang penyerapannya itu lebih tinggi di dalam jaringan otot kita. Kemudian yang ketiga, pankreas kita. Wow, ini amaze banget karena memang yang namanya kerusakan sel-sel pankreas ini adalah sebuah PR banget ya di dunia medis karena ketika sel pankreas sudah mulai rusak, bisa nggak sih sel pankreas kita regenerasi? Bisa banget, semua sel tubuh kita bisa melakukan regenerasi. Tetapi dengan pola hidup kita modern lifestyle dengan yang tadi kesibukan yang sangat tinggi, pola tidur yang memang berantakan, plus ditambah lagi gaya makan yang nggak bisa di-stop, jumlah jenisnya nggak bisa dikontrol, nah ini bisa merusak secara menahun untuk sel beta pankreas, sehingga sel beta pankreas tidak mampu menyeimbangkan dari regenerasinya untuk bisa menyembuhkan sel-sel yang rusak karena pola makan kita. Dan bersyukur, alhamdulillah luar biasa dengan antosianin ini bisa meningkatkan sel beta pankreas ya. Salah satunya seperti itu dan ini yang membuktikan bahwa HbA1c di dalam darah itu bisa stabil karena ternyata dengan modern lifestyle pun ini dengan konsumsi antosianin secara rutin bisa membantu untuk perbaikan sel beta pankreas plus ditambah lagi menurunkan kadar lemak atau lipid di dalam darah. Nah, ini luar biasa sekali ya. Tentunya Bapak Ibu bukan berarti apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini justru stimulus Bapak Ibu untuk nggak apa-apa deh pola hidup modern lifestyle tetap saya lakukan, makanan yang kurang baik tetap saya lakukan, dan minum si Ecelok Reset aja enggak ya Bapak Ibu. Justru dari sini kita mulai banyak mengedukasi dan juga menginspirasi keluarga-keluarga kita tentunya dengan meminum Ecelok Reset dan dengan pola hidup yang baik, yaitu olahraga aktif, minimalis olahraga dengan jalan pagi atau jogging atau sekedar olahraga lantai di rumah, kemudian pola makan sehat, paling nggak tinggi sayur, sama buah-buahan dipastikan per harinya dikonsumsi, plus ditambah lagi minimal banget dikurangin gorengan yang bertepung. Itu udah paling minimal banget. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu,
Bagaimanakah manfaat antosianin di liver kita? Nah, ternyata kalau misalnya secara fisiologis, Bapak Ibu, liver ini adalah organ yang terbesar di tubuh kita. Kenapa dia terbesar? Karena coba Bapak Ibu bayangin, semua yang memang sudah kita makan, pastinya ada zat-zat yang memang bisa diserap tubuh, yang memang baik, kemudian zat yang kurang baik, seperti racun-racun, kemudian elektrolit yang imbalance, plus ditambah lagi kandungan lemak yang terlalu tinggi. Ini semuanya dihancurkan di dalam liver. Nah, ini yang mungkin orang-orang nggak menyadari ketika dia sibuk hebat, tidur yang memang kurang, sehingga livernya tiba-tiba dideteksi kejadian yaitu fatty liver. Tahu penyebabnya apa? Nggak tahu. Padahal saya makan biasa, aktivitas biasa. Ternyata karena livernya benar-benar merasa keberatan dengan habitnya orang tersebut ya. Mudah-mudahan ini bisa koreksi nih buat kita semua. Dan syukur alhamdulillah ketika kita konsumsi antosianin ataupun echolokriset, ini bisa menurunkan akumulasi lemak dan juga menurunkan stres oksidatif ya. Prinsipnya tadi balik lagi nih, di liver pun kita nggak usah mikir terlalu banyak, yang penting segalanya yang terjadi di dalam tubuh kita, yaitu metabolisme, menghasilkan radikal bebas. Nah, dari radikal bebas akhirnya bisa merusak semua organ di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya dengan liver, kita ini bisa lebih perbaikan ketika mengkonsumsi Edgelog Reset ya, sehingga dia bisa lebih menurunkan oksidatif stres atau misalnya radikal bebas. Oke, saya mau masuk ke proses inflamasi. Lalu, bagaimana proses inflamasi berlangsung? Suaranya Pada udah saat masuk belum ya? patogen berbahaya memasuki tubuh, Masuk, Dok. maka sel makrofag yang ada di jaringan Suaranya sudah masuk, saya izin setel video. Masuk, Dok. Masuk ya, oke saya ulang ya, ini proses inflamasi yang memang pada umumnya terjadi Bapak Ibu, dan proses inflamasi ini kalau misalnya dia ada yang seperti luka, maka prosesnya akut. Kemudian kalau misalnya dia yang prosesnya seperti peradangan sendi, dia prosesnya adalah berbulan-bulan atau menahun, atau dia inflamasi kronis. Nah ini gambarannya, sebentar. Lalu, bagaimana proses inflamasi berlangsung? Pada saat patogen berbahaya memasuki tubuh, maka sel makrofag yang ada di jaringan akan memfagosit bakteri dan mengeluarkan zat kemotaksin dan sitokin proinflamasi. Selain itu, sel emas di jaringan juga mengeluarkan histamin yang akan memicu dilatasi pembuluh darah sekitar dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Zat kemotaksin dan sitokin yang dihasilkan akan menarik sel-sel neutrofil dan monosit dari pembuluh darah untuk keluar ke jaringan dengan cara diapedesis. Kemudian, neutrofil dan monosit yang sudah berada di area peradangan akan memfagosit semua patogen berbahaya dan sisa-sisa jaringan. Setelah semua patogen atau sisa jaringan habis difagosit, maka sel imun akan menurunkan produksi kemotaksin dan sitokin proinflamasi. Kemudian memproduksi sitokin anti-inflamasi untuk meredakan proses inflamasi. Pada akhir proses, sel jaringan pada area tersebut akan memulai perbaikan jaringan kembali seperti semula. Oke, jadi kalau misalnya proses inflamasi yang memang simple, prosesnya seperti itu. Dia ada gangguan di jaringan atau di sel di dekat dari pembuluh darah, sehingga itu bisa merespon, manggil pasukan-pasukan inflamasinya, komponen-komponen dari sel darah putih, ada tadi histamin dan segala macam, Bapak Ibu, dan akhirnya itu menyebabkan proses yang namanya bengkak, kemerahan, rasa nyeri, itu kalau inflamasinya akut, Bapak Ibu. Kelihatan ya kalau misalnya
luka misalnya ibu yang sedang di dapur tiba-tiba kena pisau, terus tiba-tiba tangannya berdarah, nah itu terjadi yang namanya respon inflamasi. Itu prosesnya akut Bapak Ibu. Tetapi apakah respon inflamasi yang bersifat kronis, prosesnya sama persis seperti itu karena memang terjadi proses gangguan ketidakstabilan dari salah satu komponen dari sel tubuh kita, misalnya katakanlah seperti persendian di lutut, bisa dibayangin ya. Kalau misalnya terjadi gerak berlebihan, akhirnya dari tulang rawan kita bergesekan berlebihan, nah di situ terjadi proses yang namanya peradangan. Tetapi peradangan tersebut tidak berlangsung saat itu aja, tetapi hari ini berlangsung, besok berlangsung lagi, besok berlangsung sampai bulanan dan tahunan tanpa kita sadari sama sekali Bapak Ibu, sehingga yang tiba-tiba Bapak Ibu rasakan adalah kok tiba-tiba lutut saya nggak bisa gerak pas bangun pagi, kok tiba-tiba lutut saya membengkak, kok tiba-tiba lutut saya ada cairan. Itu yang kelihatan tiba-tiba karena memang prosesnya sudah lama sekali berlangsung. Dan ini yang memang benar-benar harus kita waspadai dari proses inflamasi. Nah, bisa dicek di sini saya paling senang sharing tentang bagaimana jurnal-jurnal itu bisa berbicara di sini efek inflamasi dan juga infeksi pada lipid dan lipoprotein, dan di sini benar-benar dicek bagaimana cyanidin dan delfinidin bisa membantu memperbaiki inflamasi. Ya, kita fokusnya ke inflamasi. Nah, ini proses salah satunya adalah inflamasi, Bapak Ibu. Saya kepengen share sedikit tentang bagaimana liver kita itu bisa mengalami proses kerusakan. Ya, kalau misalnya kita sebut sebagai radikal bebas, jadi setelah apa yang kita makan dari kandungan karbohidrat, protein, lemak, itu yang semua kita makan di metabolisme, sehingga dia bisa menghasilkan sisa dari metabolisme, itulah yang kita sebut sebagai radikal bebas, Bapak Ibu. Sehingga dari radikal bebas yang memang salah satunya seperti tingginya kolesterol di dalam darah, tingginya kadar gula darah di dalam darah, kemudian hasil-hasil metabolisme seperti elektrolit yang tidak stabil, kalium klorida, natrium, dan yang lain-lainnya, inilah yang memang akhirnya kesemuanya bisa merusak kesehatan liver kita. Bisa dibayangin, misalnya kondisi-kondisi dengan hiperglikemi, kondisi gula darah yang sangat tinggi, sehingga ini juga akan merespon insulin, pengeluaran insulin yang sangat tinggi, plus ditambah lagi kondisi-kondisi lingkungan yang kurang mendukung, misalnya salah satunya pola makan, pola gaya hidup, dan salah satunya lagi adalah genetika. Genetika juga berpengaruh, tapi cuma sekian persen Bapak Ibu. Yang sangat berpengaruh adalah bagaimana pola hidup kita, kesemuanya. Sehingga kesehatan liver kita akan terganggu dan terjadi yang namanya fatty liver sebagai silent killer. Nah, fatty liver ini kalau boleh sharing, kalau misalnya belum dalam kondisi 20% dia tidak akan terdetek. Kemudian fatty liver yang memang silent killer, kita nggak pernah USG, kita nggak pernah cek fungsi liver kita, sehingga tiba-tiba, ngomongnya tiba-tiba lagi, tiba-tiba terjadi kerusakan yang disebut adalah salah satu tanda menuju sirosis. Sirosis hepatis atau jaringan livernya jadi jaringan parut, kalau kita bayangin kayak sapu ijuk yang dijadikan satu, itu namanya sirosis hepatis. Sehingga ini terjadi kerusakan liver secara permanen. Kalau udah kayak gini, kasusnya adalah gambaran seperti asites, bengkak seluruh tubuh, dan yang lain-lain. Ini kerusakan liver. Saya masuk sedikit, nah, gambaran-gambaran yang memang salah satunya adalah akibat dari inflamasi secara kronis, Bapak Ibu. Nah, di sini kita menjelaskan adalah di sel beta pankreas. Ketika glukosa darah memang itu kondisinya banyak sekali di dalam darah, kemudian tinggi asam lemak. Nah, ini akhirnya terjadi proses stres oksidatif, maksudnya sel-sel itu benar-benar teroksidasi. Nah, akhirnya di sini terjadi kerusakan yang namanya sel beta pankreas, yang tadi
saya ceritakan kalau si pankreas itu memang sebenarnya bisa menyelesaikan untuk membantu sel-sel beta yang memang rusak, tetapi dia tidak bisa secepat pola hidup kita yang terus-menerus dan berlangsung secara kronis. Nah, ini prosesnya adalah bagaimana proses inflamasi secara kronis ini bisa berlangsung. Nah, gampangannya Bapak Ibu, tadi kan gambaran molekuler ya, itu saya tunjukkan karena memang proses inflamasi kronik adalah seperti itu. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, yang gampang menjelaskannya. Obesitas. Obesitas mungkin sering banget kita nggak sadari. Salah satu gambaran obesitas adalah lingkar pinggang kita, itu yang kira-kira lebih dari 80 cm. Atau misalnya ada tanda-tanda metabolic sindrom, misalnya seperti tensinya sudah mulai naik turun, kemudian gangguan glukosa darah terganggu, misalnya tiba-tiba GDS-nya dicek, loh kok GDS-nya sudah mulai nih 120, atau bahkan sudah mulai 180, padahal makan udah 4 jam yang lalu. Kemudian dengan kondisi tiba-tiba nyeri-nyeri punggung dan dicek ternyata asam urat naik, kemudian kolesterol juga naik, plus ditambah kalau kita cek komponen-komponen kolesterol, biasanya LDL-nya naik, HDL-nya turun. Nah, itu komponen-komponen yang kita sebut sebagai metabolic syndrome atau kita katakan sebagai radikal bebas. Nah, dalam kondisi metabolic syndrome dan obesitas seperti inilah yang memang akhirnya menyebabkan terjadinya hipertensi plus ditambah dengan diabetes. Nah, kemudian saya kepengen ngobrol nih sama Bapak Ibu. Dengan kerusakan hipertensi dan diabetes seperti ini, akhirnya dia memberikan kerusakan secara permanen ke liver kita dan juga ke ginjal kita. Ini yang memang passion saya ya Bapak Ibu. Saya ingin menggambarkan bahwa beberapa penelitian yang saya baca, salah satunya yang saya highlight di beberapa PowerPoint saya, memang yang saya lihat pengaruh dari antosianin. Antosianin ini ternyata dia tidak, saya belum bisa bilang ya, ketika dia sudah jatuh di cuci darah, apakah dia bisa diminum, apakah dia memberikan sebuah solusi untuk bisa stop cuci darah, saya nggak bisa bilang seperti itu. Even misalnya diminum pada pasien-pasien cuci darah yang memang sudah melakukan cuci darah, apakah aman, saya belum bisa bilang seperti itu. Yang mulai saya baca adalah ketika dalam kondisi-kondisi kita sudah mulai terjadi banyak free radikal bebas atau metabolic syndrome, kemudian terjadi kondisi hipertensi yang memang tidak teratur, kemudian gula yang tidak teratur, dari sinilah kita masih bisa memperbaiki Bapak Ibu. Banyak penelitian yang ibaratnya sebelum sampai jatuh ke sirosis hepatis ataupun ke CKD, ini bisa kita pangkas di sini Bapak Ibu, jalurnya. Karena memang banyak ya keluarga kita atau misalnya orang-orang terdekat, tetangga itu sudah dalam kondisi, oh saya sudah minum obat gula, oh saya sudah minum obat hipertensi, sudah berapa lama Bu? Wah sudah lama banget dok, pasti sudah tahunan gitu. Plus ditambah lagi, saya nggak mau minum obat hipertensi dok, karena obat hipertensi itu bikin saya jadi ketergantungan. Ya bukan ketergantungan, karena memang kondisinya dia metabolismenya sudah membutuhkan obat hipertensi. Diminum memperbaiki metabolisme tensinya dia. Tapi diminum dalam jangka waktu panjang, which is itu minum obat hipertensi ataupun hipertensinya dibiarkan, dua-duanya mengarah ke kedua penyakit yang memang permanen. Saya mau sebutin ini dulu ya, yang lainnya mungkin belum bisa saya sebutkan. Nah, bagaimana kita bisa memangkas jalur ini sampai tidak terjadi kerusakan yang namanya gagal ginjal permanen, kemudian terjadi kerusakan sirosis hepatis yang memang livernya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ternyata dengan konsumsi si H-Lok-Reset ini bisa membantu dari kadar gula darah yang memang lebih membaik di dalam darah sehingga bisa mengurangi resiko nefropati diabetik yang disebutkan dalam jurnal yang memang saya baca adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau memang kondisi dari keluarga kita masih ada yang diabetes, hipertensi, atau penyakit sindrom metabolik yang lainnya, masih banget kita bisa bantu dengan si H-Lok-Reset ini sebelum jatuh ke sini ya Bapak Ibu. Oke, jadi kalau misalnya tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana proses inflamasi itu terjadi dan
Saya bersyukur ya Bapak Ibu, jujur karena memang banyak sekali yang mungkin apa ya, iya, para dokter ya di luaran yang mungkin belum belum aware tentang teknologi terbaru sehingga belum terbuka, dan ini saatnya kita banyak sharing Bapak Ibu. Karena memang terus terang ini manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama memang terbukti secara klinis. Saya baca benar-benar memang benar secara klinis dia memang ngebantu banget untuk metabolisme kita. Targetnya langsung ke biokimiawi internal di dalam tubuh kita, nggak kemana-mana, pokoknya langsung ke biokimiawi internal dalam tubuh kita. Dengan ilmu pengetahuan dan penelitian eksklusif, benar Bapak Ibu, karena bukan hanya Nuskin dan Pharmanex yang meneliti, bahkan Nuskin dan Pharmanex itu melihat dari jurnal-jurnal di luar dan akhirnya mencari yang terbaik, kemudian diberikan formula antosianin yang unik. Yes, benar banget. Dengan produk-produk yang Nuskin berikan, ini adalah formula unik yang terbaik. Nah, ini yang kalau misalnya kita bisa sharingkan, yang pertama, memang si Echolok Reset ini adalah membantu memelihara kesehatan tubuh. Yang kedua, membantu mendukung proses biokimiawi dalam tubuh kita. Tadi yang udah saya gambarin ya Bapak Ibu, proses inflamasi di dalam tubuh kita, disitulah si Echolok Reset itu bermain Bapak Ibu. Kemudian membantu meningkatkan sistem pertahanan antioksidan. Yes, karena memang si antosianin adalah salah satu antioksidan yang terbaik. Kemudian yang keempat, dilengkapi dengan teknologi Echolok Reset yang menargetkan proses biokimiawi inti dalam tubuh kita. Yes, memang kalau misalnya baru kali ini ya, di luar yang saya baca, nanti saya jelasin lagi, ini adalah produk yang terbaik memang khusus untuk ngebantu kesehatan biokimiawi dalam tubuh kita. Yang kelima, mengandung campuran antosianin yang membantu memelihara kesehatan, jadi khusus dia dengan kandungan cyanidin dan delphinidin. Nggak ada kandungan yang lain, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, jangan lupa proses SIS-Act-nya, karena memang proses pertama selection di sini jenis antosianinnya dipilih, cyanidin dan delphinidin yang terbaik. Kemudian sumbernya kita pilih cuman dari 3 item superfood, yaitu blackcurrant, blueberry, dan juga beras hitam. Spesifikasinya seperti apa? Nah ini saya tuh kalau misalnya ngomongin masalah research, ini senang banget masalah spesifikasi. Kalau spesifikasi, kita cuman bisa ambil struktur yang itu, nggak bisa struktur yang lain. Dan untuk memisahkan antara si satu molekul besar sampai benar-benar dapat struktur zat aktif yang memang benar-benar bermanfaat dan tubuh tanpa ada efek samping negatif, itu proses yang sangat mahal Bapak Ibu. Kemudian keempat, standarisasi. Kita buktikan dengan 215 mg per harinya, itulah yang bisa memberikan manfaat. Di bawah dosis itu belum bisa memberikan manfaat. Kemudian safety-nya, pastinya kita benar-benar menguji, jangan sampai ada logam berat ataupun kontaminan mikroba yang memang nggak standar masuk ke dalam satu kapsul Echolok Reset yang kita minum. Yang keenam, pembuktian. Ya, ini udah jelas ya, karena memang formulanya sangat luar biasa. Sekarang bukan hanya lagi pengujian in vitro, tetapi sudah ada uji klinisnya, Bapak Ibu. Oke, saya sedikit lagi Bapak Ibu mohon izin ya. Dengan Echolok Reset, pembeda utamanya adalah 7 tahun penelitian secara eksklusif. Wow, ini keren banget. Nggak kebayang berapa biaya untuk bisa menghasilkan satu produk ini, Bapak Ibu. Formula yang memang membantu memelihara kesehatan selaras dengan ilmu pengetahuan Echolok. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu ya. Banyak dunia medis yang memang mulai terbuka ya dengan teknologi ini, karena memang kalau dunia medis ngomongnya jangan in vitro, ngomongnya harus in vivo dan harus ada uji klinisnya. Nah, ini biasanya beban buat saya. Oke, nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita yang kita bilang kepingin umur panjang, bisa tetap produktif, bisa tetap sehat tanpa merepotkan anak, tanpa merepotkan cucu, apa yang harus kita berikan nih ke tubuh kita? Yang pertama, nutrisi. Kedua, antioksidan. Kemudian, untuk sel-sel tubuh kita. Kemudian, tentang anti-aging atau kemudaan.
Kemudian kita juga bisa bantu dengan ekspresi genetika. Nah, plus ditambah lagi udah semuanya, berat badan harus oke. Satu lagi Bapak Ibu yang saya mulai sadari, ini kehidupan mikrobiom dalam pencernaan kita. Karena jujur Bapak Ibu, saya punya aha moment sendiri. Saya termasuk salah satu pasien yang post COVID, saat COVID-nya nggak ada masalah, kemudian post COVID-nya justru, wow, luar biasa. Itu pusing hebat, mual muntah hebat, saya cek lab semuanya normal, alhamdulillah. Saya cuman belum cek dedimer. Dan ini yang jadi aha momen saya dari Agelock Reset, Bapak Ibu, adalah satu, ternyata dari kondisi pandemi pada saat ini, kita punya sebuah PR, yaitu apa? Sebuah penyakit metabolisme yang memang mungkin nggak bisa disolusikan dengan yang lain ya Bapak Ibu, karena mual muntahnya itu nggak kayak orang GERD, nggak kayak orang MAH, karena saya minum obat MAH yang terbaik juga nggak ada pengaruhnya. Tapi yang saya sadari setelah saya mulai baca-baca, saya searching tentang bagaimana efek dari kondisi pandemi ini, si virus kecil ini bisa merombak adukan yang namanya mikroba kita, Bapak Ibu. Sehingga respon mual muntah kita itu bukan berasal dari mana-mana, karena peradangan yang bersifat kronis dalam waktu 7 hari selama si virus menginfektif tubuh kita. Nah, sehingga dia mengganggu kondisi dari asam basa, kemudian ditambah lagi mikroba di dalam pencernaan kita, dan kita nggak punya solusi lain Bapak Ibu saat itu. Saya pribadi juga nggak punya solusi lain, saya hanya dibantu dengan pengencer darah, suplementasi yang terbaik dari Pharmanex, dan alhamdulillah recovery-nya memang luar biasa lama, tetapi saya dapetin aha moment, kesehatan mikroba kita itu nggak bisa dapet dari mana-mana, dan teknologinya cuma ada di Agelock Reset. Yap, ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kepingin mengkolaborasikan ya, kalau misalnya kita lihat LifePack, itu memang dia dengan penuh kandungan nutrisi dan juga antioksidan. Kemudian Agelock TR90, yaitu menyasar langsung ke ekspresi genetika, plus dia bisa ngebantu untuk berat badan dan komposisi tubuh kita. Ini penting banget ya. Kemudian R2 dari mana? Ini bagaimana sel-sel tubuh kita dan bagaimana ini bisa ngebantu secara genetika kita. Nah, Agelock Wispan. Nah, ini Agelock Wispan ini ternyata dia sudah ada kandungan antioksidan dengan anti penuaan plus ditambah untuk ngebantu ekspresi genetika. Agelock Reset, Bapak Ibu, ini yang sangat luar biasa dengan kandungan sudah ada antioksidannya, which is itu sudah ada basic nutrisi, kemudian sudah menyasar langsung ke ekspresi genetika, jadi don't worry ya buat faktor-faktor penuaan, dan terakhir adalah mikrobioma dari pencernaan kita ini, which is ini yang benar-benar yang baru kali ini kepikiran ke sana. Dan aduh ini luar biasa, apalagi PR buat kita di saat pandemi, ini bisa ngebantu banget untuk gejala-gejala yang saya rasakan, salah satunya adalah long COVID. Oke, Bapak Ibu, nah dengan banyaknya suplementasi yang Pharmanex sudah keluarkan, bagaimana cara kita memilih nih Bapak Ibu? Saya di sini dapat aha moment banget ya, bahwa kalau misalnya Bapak Ibu kepingin melihat bagaimana energi Anda, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan R2. Kemudian bagaimana bentuk tubuh Anda? Kalau misalnya lingkar pinggang sudah di atas 80, berarti harus minimal gunakan dulu Agelock TR90 sebagai basic needs. Kemudian membutuhkan dukungan untuk gaya hidup modern. Kalau Bapak Ibu nggak bisa lepas dari yang namanya manis-manis, baru bisa minimal olahraga, belum bisa lepas dari makanan enak, baru bisa minimal kurangin gorengan, Bapak Ibu bisa gunakan Agelock Reset. Kemudian membutuhkan dukungan untuk penuaan yang sehat. Bapak Ibu kepingin rasanya bisa tetap hidup lebih nyaman, nah ini bisa gunakan Agelock Wispan. Plus ditambah lagi kalau misalnya Bapak Ibu butuh dukungan nutrisi dasar yang terbaik, bantu dengan LifePack. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini slide terakhir